Kalau dari golongan 1A kan liburan naik kuda gitu ya, liburan naik kuda, Rabu, Kamis, free. Nah, yang FR-nya ya, free-nya si FR di francium ini dia masuk golongan radioaktif ya, radioaktif. Jadi kalau radioaktif itu berarti radioaktifan itu menunjukkan bahwa si unsur tersebut tidak stabil ya, mudah berubah menjadi unsur lain, makanya basanya susah untuk disintesis ya. Nah, jadi kalau yang golongan 1A tentu aja semua OH-nya 1 ya. Ini OH-nya 1, semua sama OH-nya 1 ya. Sedangkan kalau golongan 2A seperti kita tahu kan mulai dari BE ya. Nah, mogok katanya gitu ya. Cari serep ban radial gitu ya, ban radial. Nah, ini juga sama bahwa yang ini radium juga sama dia radioaktif ya. Nah, jadi tadi saya udah bilang bahwa basa kuat itu kecuali BE dan Mg ya. Nah, Ca, Sr dan OH ini dan Ba OH-nya 2 kali. Ini sama ya, OH-nya juga 2 kali. Nah, jadi kalau gitu karena dia Na termasuk golongan 1A, maka dia termasuk golongan basa kuat. Nah, kalau dia termasuk golongan basa kuat, berarti kalau gitu konsentrasi OH-nya ya kan, konsentrasi OH minnya itu sama dengan valensi B dikali dengan konsentrasinya ya. Dengan catatan B ini adalah valensi atau sederhananya adalah jumlah OH-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat OH-nya di sini ada 1, berarti 1 dikali 10 pangkat minus 2 konsentrasinya ya. Nah, jadi kalau gitu kalau ditanya berapa pOH-nya, tentu saja min log konsentrasi OH min atau sama dengan 2 ya. Kalau gitu pH-nya itu sama dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi untuk soal kita yang nomor 7 jawabannya adalah yang D ya. Oke, itu untuk soal kita yang nomor 7. Kita lanjutin ya dengan soal yang berikutnya yaitu soal nomor 8. Gini, ya nomor 8. Yang ditanya adalah pH larutan setelah reaksi selesai. Nah, tadi kita udah lihat bahwa reaksinya itu ya antara asam asetat CH3COOH gitu ya ditambah dengan NaOH ya. Hasilnya udah pada tahu dong ya, yaitu apa? CH3 COONA gitu ya. Nah, ditambah dengan H2O ya. Nah, sekarang kita tulis data apa yang kita ketahui dari reaksi ini. Diketahui katanya si CH3COH-nya itu kita ke atas dulu ya. Oh, 150 ml ya. 150 ml 0,02 molar ya. NaOH-nya ada 100 mililiter ya 0,01 molar. Nah, kita buat ya graf ini ya MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Tetapi MRS ini satuannya harus milimol atau mol gitu ya. Nah, karena mililiter kita pakainya milimol ya. Nah, berarti kalau gitu milimol itu kan sama dengan molar dikali dengan mililiter. Jadi jangan lupa ya bahwa nih milimol itu begini cara nyarinya. Molar dikali dengan mililiter ya. Oke. Nah, jadi kalau 100 dikali 0,02 berarti kan 300 per 100 alias 3 milimol gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau NaOH-nya itu sama dengan 1 milimol. Ya, nah, dilihat dari sini udah ketahuan bahwa yang habis itu sudah pasti si NaOH. Berarti dia menjadi bereaksi pembatas 1 milimol ya. Berhubung, M-nya kebanyakan. Berhubung, ini apa tuh namanya? Berhubung koefisiennya semua 1 ya, CH3COH, NaOH, CH3CONA semuanya 1 koefisiennya. Berarti yang bereaksi semuanya sama, 1 milimol ya. Kemudian CH3COH-nya juga 1 milimol ya gitu. Oke. H2O-nya juga sama 1 milimol ya, tapi nanti dia nggak ikutan dalam penentuan harga pH ya.
Nah, jadi kalau gitu kita lihat bahwa di sini sisanya berarti ada 2 ya. Di CH3COH-nya 2 milimol gitu. Nah, CH3CONA-nya 1 milimol. Nah, coba kita lihat ya. Bahwa yang bersisa itu adalah CH3COH yaitu asam lemah gitu ya. Dan CH3CONA itu adalah garam. Jadi kalau CH3COH dengan asam lemah dengan garam ada di sisa reaksi, maka tentu saja yang terbentuk adalah larutan buffer. Ya, jadi ada larutan buffer ya. Nah, larutan buffer apa? Karena asam lemah dengan garam, berarti buffernya adalah buffer asam. Ya, oke. Nah, kita lanjutin ya. Kalau gitu bagaimana cara mencari pH dari buffer asam? Ini kan gini ya, konsentrasi H+ itu sama dengan Ka ya dikali konsentrasi asam lemah ya, asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasinya atau baskon ya, basa konjugasinya. Siapa sih basa konjugasinya? Tentu saja CH3COO- yang berasal dari CH3COONA gitu ya. Oke, berarti Ka-nya tadi kan 2 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Dikali dengan 2 dibagi dengan 1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 5. Maka kalau gitu di sini aja ya. pH-nya itu sama dengan 5 min 2 log 2 ya, karena log 4 itu log 2 kuadrat ya, jadi 5 min 2 log 2. Jadi kalau gitu jawaban untuk soal kita yang nomor 8 adalah yang A ya. Oke, ini dia untuk jawaban kita nomor 7 dan nomor 8. Silahkan saya akan beri jeda waktu sekitar 10 sampai 20 detik deh ya. Nah, silahkan kalau mau diapa-apain, mau di screenshot atau apa, nanti kita akan lanjutin dengan nomor berikutnya setelah 20 detik mendatang ya. Oke, kalau tidak ada masalah, kita lanjutin ya dengan soal berikutnya ya. Oke, kali ini kita bahas soal nomor 9 dan nomor 10 ya. Nomor 9 ini masih berkenaan dengan wacana yang tadi ya. Jadi kan kita udah dapat tadi katanya kalau misalnya pH buffer yang tadi ya. Jadi pH buffer yang tadi itu ya, itu kan sama dengan 5 min 2 log 5 ya. Nah, sekarang kita lihat ya, 2 log 2, sorry. Min 2 log 2 ya, kan tadi log 4 ya. Di 2 log 2. Nah, gitu ya. Bila ke dalam campuran ditambahkan air sampai volume 400 ml, maka pH larutan yang terjadi. Nah, masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat apa itu yang dimaksud dengan larutan buffer ya. Jadi kan larutan buffer itu atau disebut juga larutan penyangga atau bisa juga ada yang menyebutnya larutan dapar ya. Nah, jadi larutan buffer itu adalah larutan ya, larutan yang pH-nya ya, pH-nya
relatif stabil ya, relatif tetap ya, tetap karena penambahan ya, penambahan apa? Penambahan sedikit asam ya, sedikit asam ya, atau sedikit basa ya, penambahan sedikit basa ya, atau bisa juga karena pengenceran ya. Nah, kalau asam dan basanya itu tentu saja penambahannya sedikit-sedikit ya, kalau banyak pasti berpengaruh. Nah, bagaimana dengan pengenceran? Sebetulnya kalau dari rumus, pengenceran berapapun tidak akan mempengaruhi harga pH. Tapi tentu saja itu tidak masuk akal ya. Nah, jadi penambahan, kalau misalnya larutan buffernya hanya 1 sendok teh ditambahin 1 ember air, tentu saja pH-nya berubah. Nah, biasanya pengenceran yang diizinkan itu adalah sampai 10 kali yang tidak mengubah harga pH. Jadi kalau misalnya tadinya 100 ml, kalau diencerkan sampai 1000 ml, maka tidak akan tidak akan mengubah harga pH. Nah, tadi coba kita lihat ya, bahwa si NaOH ya, NaOH itu kalau dicampur dengan CH3COOH sampai dia membentuk buffer, itu volumenya itu mencapai 250 ml, ya kan? Nah, sekarang diencerkan sampai volumenya 400. Berarti kalau gitu pengencerannya tidak sampai 10 kali. Nah, kalau tidak sampai 10 kali, maka pH-nya akan relatif tetap atau stabil ya. Sehingga kalau gitu, jawaban untuk soal kita yang nomor 9 itu adalah yang C. Ya, jadi pH-nya itu relatif tetap karena penambahan airnya nggak seberapa gitu ya, nggak sampai 10 kali. Sedangkan yang 10 kali aja masih diizinkan tidak mengubah harga pH gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat soal nomor 10 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, silahkan gunakan mikrofonnya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjutin soal nomor 10. Gini. Suatu larutan glukosa C6H12O6 dibuat dengan melarutkan 9 gram senyawa tersebut dalam 250 gram air. Jika MR C6H12O6 adalah 180, maka molalitas glukosa dalam larutan tersebut adalah berapa? Nah, mudah-mudahan masih ingat bahwa kalau rumus molalitas ya, molalitas bukan molaritas ya, berarti gimana? Gram terlarut ya dibagi dengan MR terlarut dikali dengan 1000 ya dibagi dengan gram pelarut gitu ya. Jadi gram terlarut dibagi dengan MR terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Oke. Kalau gitu kita masukin angka-angkanya ya. Gram terlarutnya itu sama dengan 9 ya. Kemudian MR terlarutnya sama dengan 180 ya. Dikali dengan 1000, gram pelarutnya adalah air yaitu 250 gram. Mana yang bisa dicoret ya, jangan buru-buru pakai kalkulator kalau masih sederhana ya. Nah ini 4 gitu ya. Kemudian 9 dengan 18 itu 2 ya. Sehingga kalau gitu si 2 ya dengan 4 masih bisa dicoret tinggal 2 ya. 2 per 10 sama dengan ya 0,2 molar ya. Jadi kalau gitu jawaban untuk soal kita yang nomor 10 adalah yang B ya. Nah, jadi ini masih dasar, mudah-mudahan bisa dipahami ya rumus-rumusnya, jangan lupa karena rumus kimia itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak seperti matematika atau fisika ya. Nah, tapi yang tidak banyak itu mudah-mudahan bisa diingat dan dipahami dengan betul ya. Oke, nah seperti biasa kali ini saya mungkin 10 sampai 15 detik aja ya. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan gunakan mikrofonnya.
Ibu mau tanya. Boleh, boleh. Yang nomor 9 tuh kan itu pH buffernya 5-2 log 2. Jadi kalau ada soal tentang pH buffer tuh jadi pH-nya selalu segitu. Atau gimana? Oh, maksudnya gimana? Kalau penambahan air gitu maksudnya? Iya. Iya kan gini, larutan buffer. Jadi gini ya, saya ke bawahin atau ya kalau gitu ya. Gini, kan sebenarnya yang namanya pH buffer itu jadi konsentrasi H plus ya, kalau misalnya dia larutannya adalah larutan buffer asam, itu sama dengan Ka ya, dikali konsentrasi asam ya, asam lemahnya ya, asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasinya. Basa konjugasinya. Satuannya sebetulnya ya, satuannya itu adalah molar satuannya. Tapi kenapa tadi saya pakai mol? Karena kalau dia sudah bercampur, molar itu kan sama dengan mol, ya kan, per liter. Nah, liternya itu bakalan sama kan, atas dengan bawah kalau dia sudah bercampur. Ya enggak? Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita tambahin air nih, ini tambahin air ya. Ini sama juga ini ya, ini juga sama molarnya sama dengan mol per liter gitu ya. Nah, kalau kita tambahin air, nah berarti volume yang ini sama dengan volume yang ini kan? Volume asam lemah dengan basa konjugasinya juga bakalan sama karena dia berada dalam satu sistem yang sama. Paham tidak? Jadi larutan buffer itu kan dalam satu bejana ya, dalam satu bejana itu kan ada asam lemah, ada basa konjugasinya yang berasal dari garam. Jadi kalau ini tambahin air ya, ini ditambahin air ya, tambahin air ya, tambahin air. Baik asam lemah maupun basa konjugasinya volumenya sama gitu. Jadi kalau misalnya tambahin air sampai 400 ml, maka yang atas volumenya 400, yang bawah volumenya juga 400. Jadi kalau gitu, karena dia volumenya sama, nanti pada penghitungan ini sama-sama dicoret lagi, sehingga pH-nya tidak berubah. Paham nggak? Iya, paham, Bu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau gitu kita lanjutin ya. Biar dua-dua ya, biar lebih gampang. Oke, lanjutin dengan soal nomor 11 dan nomor 12 ya. Gini. Massa jenis larutan CH3COOH 5,2 molar adalah 1,04 gram per mililiter. Jika MR CH3COH adalah 60, konsentrasi larutan ini dinyatakan dalam persen berat asam asetat adalah berapa? Nah, jadi Mas ingat ya, rumus molaritas kalau dihubungkan dengan massa jenis gitu ya. Jadi kalau gitu dengan persen berat ya. Jadi kalau gitu untuk soal nomor 11 ini kita langsung aja pakai rumusnya ya. Bahwa yang namanya molaritas kalau dihubungkan dengan persen berat akan sama dengan persen berat ya dikali massa jenis dikali 10 dibagi dengan mR ya. Nah, sekarang kita lihat massa jenis molaritasnya berapa? Ada di situ 5,2 ya. Persen beratnya nggak tahu ditanyakan. Massa jenisnya 1,04 gitu ya. Dikali dengan 10 dibagi dengan MR-nya yaitu 60 ya. Mana yang bisa dicoret seperti biasa, jangan biasakan menggunakan kalkulator ya, apalagi untuk hitung-hitungan sederhana. Karena nanti pas UTBK nggak boleh pakai kalkulator, jadi harus terbiasa menghitung ya. Ini kan kalau disatuin jadi 10,4
Ya, jadi kalau gitu ini bisa dicoret dengan ini. Ya, jadi kalau gitu ini 2, ini bisa dicoret juga ya. Nah, ini nih pakai warnanya beda aja biar kelihatan ya. Nah, ini dengan ini bisa dicoret berarti sama dengan 30 ya. Kalau gitu persen beratnya itu sama dengan 30% ya. Jadi kalau gitu jawaban untuk soal kita yang nomor 11 adalah yang C ya. Oke, kita lanjutin nomor 12. Gini, di antara kelima larutan berikut yang memiliki titik beku tertinggi. Ingat ya, titik beku tertinggi. Nah, ini urusannya dengan sifat koligatif, tapi sifat koligatif itu ya kan gini. Yang menjadi titik sifat koligatif adalah delta TF bukan titik bekunya ya. Delta TF itu sama dengan TF0 dikurangi dengan TF larutan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah yang memiliki titik beku tertinggi. Titik beku tertinggi ya. Berarti kalau gitu ini diminta yang paling tinggi. Ya. Nah, ingat ya ini negatif. Nih coba lihat ya. Ini negatif ya. Nah, ini positif. Ya, titik ini positif kelihatannya tidak negatif. Nah, jadi kalau gitu karena ini kan tidak dikasih tahu pelarutnya apa. Kalau tidak dikasih tahu pelarutnya apa, maka kita anggap bahwa pelarut yang digunakan adalah pelarut universal, yaitu air. Kalau pelarutnya air, maka TF0-nya ini semuanya ya sama dengan 0 derajat Celcius alias sama semua. Sehingga dia kita anggap sebagai variabel yang tidak menentukan karena harganya sama semua. Ya kan? Nah, jadi kalau kita pengen titik beku larutan yang tinggi karena dia negatif delta TF-nya positif, maka carilah delta TF yang terendah. Gitu ya. Nah, sekarang cara nyari delta TF-nya gimana? Kan udah ada rumusnya ya. Delta TF itu sama dengan KF dikali dengan molalitas dikali dengan I. Gitu ya. Nah, tadi yang kita harapkan adalah delta TF yang terendah supaya kita mendapatkan titik beku yang tertinggi. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa KF ini spesifik untuk pelarut tertentu. Kita tadi udah bilang bahwa pelarutnya kita anggap pelarut universal yaitu air. Sehingga kalau dia pelarutnya air semua, maka harga KF-nya juga sama semua. Sehingga dianggap bukan variabel yang menentukan gitu ya. Nah, kalau kita pengen delta TF yang rendah, maka kita tinggal cari M kali I. Kali ini karena sebanding, itu juga yang paling rendah. Oke? Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Nah, mau nggak mau cari satu-satu ya. Yang A itu kan NaCl ya, NaCl 0,05 molar. Maka M dikali I-nya itu sama dengan 0,05. I-nya NaCl berarti kali 2 ya, sama dengan 0,1. Gitu ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya yang B. Ya, yang B. Yang B itu adalah CaSO4 ya. CaSO4 0,04 molar. Nah, maka M dikali I-nya sama dengan 0,04 dikali CaSO4 juga Ca2+ dengan SO4 2- berarti kali 2 juga ya. Berarti sama dengan 0,08 ya. Oke, kita lanjutin yang C ya, yang C. Yang C itu SrCl2 0,03 molar. Berarti M dikali I-nya sama dengan 0,03 dikali SR-nya 1, Cl-nya 2. Berarti 3 sama dengan 0,09. Oke, lanjutin ya. Yang D. Ya, yang D. Yang D itu adalah FeCl3 0,01 molar. Berarti M dikali I sama dengan 0,01
dikali 4 karena Fe-nya 1, Cl-nya 3 sama dengan 0,04 ya. Oke, kita lanjutin ya. Yang E ya, yang E itu adalah C6H12O6 0,03 mol. Maka M dikali I sama dengan 0,03 karena C6H12O6 itu non elektrolit, berarti dikali dengan 1 sama dengan 0,03. Dari sini udah kelihatan ya bahwa yang paling kecil adalah yang ini 0,03 ya. Nah, jadi kalau gitu jawaban untuk soal yang nomor 12 adalah yang E. Ya. Jadi ingat ya bahwa sifat koligatif itu adalah yang punya sifat koligatif adalah delta TF penurunan titik beku. Sedangkan yang ditanya adalah yang punya titik beku tertinggi. Ya, titik bekunya itu berarti TF larutan gitu ya. Oke. Seperti biasa 20 detik rehat, silahkan dilihat-lihat dulu ya. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan digunakan mikrofonnya untuk bertanya ya. Oke. Oke, kalau tidak ada masalah, kita lanjutin ya dengan soal berikutnya. Ya, kali ini soal redoks ya. Nah, coba kita lihat soal redoks yang seperti ini ya. Saya ini untuk satu soal aja karena ini soalnya kayaknya cukup panjang ya. Gini. Tetapan kenaikan titik didih mol air adalah 0,52 ya. Nah, satuannya biasanya adalah derajat Celcius per molar. Larutan A dibuat dengan melarutkan 10,3 gram NaBr ke dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 5,55 gram CaCl2 ke dalam 500 gram air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air ya. Jadi kalau misalnya terionisasi sempurna kan gini, faktor Van Hoff itu I itu kan sama dengan 1 plus N-1 dikali dengan alfa gitu ya. Jadi kalau dia terionisasi sempurna ya, terionisasi sempurna ya. Sempurna ya. Maka kalau gitu alfanya itu sama dengan 1. Sebenarnya nggak ada yang alfa dengan 1 ya, atau mendekati 1 gitu ya. Nah, kalau dia alfanya sama dengan 1, maka kan kalau gitu I-nya itu akan sama dengan 1 plus N dikurang 1 alias sama dengan N atau sama dengan jumlah ionnya. Ya kan? Nah, jadi ingat ya bahwa kalau terionisasi sempurna alfanya sama dengan 1. Kalau tidak terionisasi alias dia non elektrolit, alfanya sama dengan 0, gitu ya. Oke. Kita lanjutin. Nah, di situ katanya yang ditanya kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air, perbandingan antara delta TBA terhadap delta TB dari B. Oke, ya kita buat aja. Nah, ini kan katanya delta TBA ya. Nah, siapa AA itu? Dia adalah NaBr gitu ya. Kita bandingkan dengan delta TB dari larutan B. Siapa larutan B? Larutan B adalah CaCl2 ya. Oke. Sekarang delta TBA itu kan sama dengan Kb ya.
dikali molalitas. Molalitas itu gram terlarut dibagi dengan mr terlarut dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarut dikali dengan I. Kita bandingkan ya dengan si B. Si B itu juga sama Kb ya dikali dengan gram terlarut dibagi dengan mr terlarut dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarut dikali dengan I. Gitu ya. Nah, mana yang bisa dicoret? Coba kita lihat ya. Yang sama itu pertama-tama adalah Kb-nya sama. Ya, Kb-nya sama yaitu 0,52 karena pelarutnya sama-sama air gitu ya. Nah, terus gini, gram pelarut coba lihat ya di sini ya. Gram pelarutnya itu ini 500, ini juga sama 500. Sehingga ini juga bisa dicoret nih. 1000 per gram pelarut karena gram pelarutnya sama ya. Nah, jadi kalau gitu kita tinggal bandingkan aja nih sisa-sisanya gitu ya. Gram terlarut jadi dari A adalah 10,3 ya, mr-nya 103 ya, I-nya NaBr itu kan sama jumlah ionnya sama dengan 2 ya karena 1 Na 2 Br. Jadi 1 Br berarti 2 gitu ya. Nah, sekarang yang CaCl2 gram terlarutnya 5,55 ya dibagi dengan 111. Nah, kemudian I-nya sama dengan 3 ya. Oke. Mana yang bisa dicoret? Ayo kita coret ya. Ini berarti sama dengan 10 ya. Sedangkan yang ini sama dengan 20 gitu ya. Nah, sedangkan kalau gitu ini masih bisa dicoret lagi si 00-nya ya. Oke. Sehingga perbandingannya adalah 2 ya berbanding dengan 3/2. Atau kalau kita kali 2, dua-duanya maka sama dengan 4 berbanding 3. Ini dia ya. Jadi jawaban untuk soal kita yang nomor ini adalah yang C. Nomor berapa nih ya? Oh, nomor 13 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, sekarang coba kita silahkan kalau mau diapa-apain dulu ya. 10 sampai 15 detik ya. Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin ya. Ya, ini soal nomor 14 dan nomor 15 ya. Oke, ini. Sebanyak 12 gram suatu zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volumenya 1 liter dan mempunyai tekanan osmotik sebesar 492 atmosfer pada suhu 27 derajat Celcius. Jika tetapan R adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, maka MR zat tersebut adalah berapa? Nah, oke. Yang ditanya MR-nya ya, dan ini katanya ada tekanan osmotik. Jadi kalau gitu kita buat dulu ya. Yang pertama kali harus kita tentukan adalah si suhunya ya, karena satuannya masih Celcius gitu. Jadi kalau gitu suhu mutlaknya itu sama dengan 27 derajat Celcius ditambah dengan 273 ya, berarti sama dengan 300. Kalau Kelvin nggak perlu pakai derajat ya. Oke. Nah, jadi kalau gitu kita langsung aja masuk ke rumusnya ya. Jadi rumus tekanan osmotik seperti udah pada kita tahu ya sama dengan M dikali R dikali T. Tidak perlu pakai I karena di situ dijelaskan bahwa larutannya non elektrolit gitu ya. Nah, molaritas itu kan sama dengan gram terlarut dia dibagi dengan MR terlarut dikali
1000 ya, 1000 dibagi dengan mililiter berarti dikali R dikali dengan T. Masukin ya angkanya. Tekanan osmotiknya 4,92 ya. Gramnya sama dengan 12, mR per larutnya itu dicari ya dikali dengan 1000. Karena volumenya 1 liter berarti sama dengan 1000 mili ya kan. R-nya 0,082, suhunya 300 tadi udah kita hitung ya. Nah, sekarang mari coret yang bisa dicoret ya, ini pasti dicoret nih. Nah, ini enaknya dicoretnya dengan ini nih. Nah, begitu ya. Ini coret depannya. Nah, gitu ya. Karena 300 berarti nolnya juga mundur, komanya mundur 2. Oke. Dihitung ini sama dengan 24,6. Oke. Nah, mana yang bisa dicoret lagi? Tentu saja 4,92 dengan 24,6 ya. Nah, ini pasti 2, tapi ini 10. Karena harusnya 49,2 baru 20 ya, 1 berbanding 2 berbanding 1 beneran. Tetapi karena ini 4,92 berarti 2 berbanding 10 ya. Nah, mana lagi yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret lagi adalah yang ini. Ya, ini dengan ini 6 ya. Berarti kalau gitu dari sini ya dari sini ya kita bisa hitung bahwa si MR-nya sama dengan 60 ya. 6 kali 10 berarti sama dengan 60 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini dia. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini mah nggak susah-susah amat ya, masih maksudnya rumus dasar aja yang digunakan, tidak perlu yang ribet-ribet. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nomor 15 ya, 15. Larutan di bawah ini pada suhu yang sama akan isotonik dengan larutan natrium sulfat 0,2 molar ya. Nah, pasti sangat familiar dengan yang disebut dengan larutan isotonik ya, larutan isotonik. Nah, isotonik itu berarti dia tekanan osmotiknya sama ya, V-nya sama. Nah, jadi kalau misalnya kita kan suka ada minuman-minuman yang dijual di apa namanya, di supermarket gitu ya, atau di warung-warung lah ada yang disebut dengan minuman isotonik. Minuman isotonik. Apa maksudnya minuman isotonik ya? Misalnya kayak Pocari Sweat gitu. Isotonik berarti dia punya tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik dalam cairan tubuh kita sehingga dia mudah diserap gitu karena isotonik tadi ya. Nah, jadi itu juga diterapkan di sini kayaknya ya. Nah, kemudian ini natrium sulfat. Natrium sulfat itu apa sih gitu ya? Jadi jangan lupa natrium sulfat itu Na2SO4 ya. Dia 0,2 molar ya. Nah, coba kita lihat di sini kalau mau cari kan gini V itu sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Nah, kalau di situ disebutin dia pada suhu yang sama berarti suhu bukan variabel yang menentukan. R itu juga sama juga dia tetapan Rydberg ya, dia sama semua jadi dia bukan faktor yang menentukan. Jadi kalau mau cari larutan yang isotonik dengan Na2SO4 0,2 molar, cari yang M dikali I-nya itu sama gitu ya. Nah, M kali I itu kan sama dengan 0,2, Na2SO4 berarti I-nya sama dengan 3 ya. Berarti sama dengan ini RT ya, RT. Berarti sama dengan 0,6 RT dengan catatan bahwa si 0,6 ini adalah hasil dari M dikali dengan I gitu. Ya, oke. Kita cari sama-sama ya satu-satu. Oke. Yang pertama dulu yang A adalah NaNO3 ya. NaNO3 0,4 molar. Berarti kalau gitu M dikali I-nya sama dengan 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8. Tidak sama. Ya, oke. Kita lihat yang B. Yang B itu K2SO4 0,5 molar ya. Berarti M dikali I-nya sama dengan 0,5. K-nya ada 2, SO4-nya ada 1, berarti kali 3 ya. Itu sama dengan 1,5. Tidak sama. Oke, lanjutin ya. Yang C. Yang C itu CONH2 ya, NH2
2 kali 0,2 molar ya. M dikali I-nya sama dengan 0,2, hati-hati kali 1 karena CONH2 2 kali itu urea ya, dia non elektrolit, berarti sama dengan 0,2 gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin yang D ya, yang D. Yang D itu FeCl3 ya, FeCl3 0,15 molar. Berarti M dikali I-nya sama dengan 0,15 dikali Fe-nya 1, Cl-nya 3, berarti 4. Kalau gitu sama dengan 0,6. Nah, jadi kalau gitu kita udah dapat jawabannya ya tanpa mencari yang E lagi gitu. Kenapa? Capek banget kalau nyari E ya. Nah, jadi jawabannya ini kan sama nih 0,6 nih. Lihat nih 0,6 ya. Jadi kalau gitu jawabannya adalah yang D. Hati-hati dengan urea ya, karena seringkali itu jadiin jebakan. Urea itu CONH2 2 kali, nampak seolah-olah dia elektrolit, padahal dia non-elektrolit ya. Jadi M kali I-nya sama dengan 1. Oke, nah seperti biasa 20 detik ya, silahkan diapa-apain dulu. Nah. Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjutin ya dengan soal yang berikutnya. Oke, ya. Soal nomor 16 ya, sengaja hanya satu soal dalam satu frame ini maksudnya supaya lebih jelas ya. Gini, pada reaksi redoks Cu ditambah dengan NO3- menjadi Cu2+ ditambah NO, belum setara ya, diperoleh 8,96 liter gas pada keadaan STP. Siapa gasnya? Ya dilihat dari hasil, kalau Cu2+ fasanya aqueous, nah berarti si NO-nya ya yang fasanya gas. Yang ditanya adalah massa logam tembaga yang bereaksi adalah berapa. Jadi yang bereaksi itu si Cu-nya ya, logam tembaganya ya, bukan Cu2+, itu kan hasil. Ini yang bereaksi berarti Cu-nya. Oke, sekarang kita lihat aja ya, gini. Buat reaksinya dulu. Reaksinya yaitu Cu ditambah dengan NO3- gitu ya. Hasilnya adalah Cu2+ ya ditambah dengan NO. Nah, kalau misalnya kayak gini, walaupun misalnya ada juga yang, Bu kalau cara pakai setengah reaksi boleh aja, nggak masalah. Tapi kan ini nggak ditanya H+, nggak ditanya H2O, nggak ditanya gitu ya, OH- nggak tanya gitu ya. Nah, jadi kalau gitu, ini cara asamnya ditanya H+, berarti yang paling enak sebenarnya pakai cara perubahan bilangan oksidasi aja, PBO. Gimana caranya gini? Yang pertama, tandai dulu unsur-unsur yang bilangan oksidasinya berubah, yaitu si Cu kan berubah jadi Cu2+. Ya. Udah jelas bilangan oksidasinya berubah. Nah, terus yang berikutnya si N ya, N dari NO3 berubah. Ya, tadi katanya, tadi kan dia mengikat 3O, jadi mengikat satu buah O, berarti terjadi reaksi reduksi karena terjadi pengurangan jumlah O. Gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah setarakan dulu jumlahnya. Cu di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Sedangkan N di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Berarti nggak perlu disetarakan jumlah. Kalau misalnya jumlahnya berbeda harus disetarain dulu. Kalau O nanti aja belakangan ya. Nah oke. Kemudian hitung muatan ya, muatannya. Cu-nya ini karena dia unsur bebas 0 ya. Kemudian Cu2+-nya ini +2 ya. N pada NO3- ini +5 ya. Nah, pada NO N-nya sama dengan +2 ya.
Sehingga kalau gitu si CU-nya itu naik sebesar 2 satuan gitu ya. Sedangkan si N-nya turun sebanyak 3 satuan. Ya. Nah, kalau gitu sekarang samain ya, samain jumlahnya, yang naik yang turun ini kan, kalau yang ini berkurang yang ini bertambah ya, samakan. Bertambah. Samakan yang ini berarti kali dengan 2. Kalau kali 2 berarti si NO-nya, NO3 min kali 2, yang ini juga kali 2. Ya. Nah, kemudian yang bawah ini 2 kali 3 ya, biar sama ya. Berarti ini kali 3, yang ini juga kali 3. Gitu ya. Oke. Sekarang ini sudah ya, biarin aja gini doang nggak masalah. Ya, kenapa? Karena kalau untuk yang unsur-unsur utamanya dia udah setara, biarin aja. Lagian yang ditanya si NO nih, yang fasanya gas nih ya. Nah, yang diketahuinya NO, yang ditanyanya si CU. Coba kita lihat. Si NO-nya itu, ya NO-nya, itu ada sebanyak 8,96 liter dalam keadaan STP. Oke, nah kalau gitu nyari molnya gimana? Mol itu sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Berarti 8,96 dibagi dengan 22,4 sama dengan 0,4 mol. Gitu ya. Nah, sekarang yang dicari kan yang ini CU. CU yang dicari ya. Kalau gitu kita buat ke sini. CU-nya berapa nih ya? Nah, koefisiennya berapa? 3. Si N, ya NO yang diketahui koefisiennya berapa? 2. Berarti kalau gitu yang ditanya dulu, mol CU ya, mol CU. Yang ditanya si CU koefisiennya 3, yang diketahui NO berarti dibagi dengan 2 dikali dengan 0,4. Ya, oke. Bisa coret-coret ya. Oke, coret aja. Ini coret, berarti 0,2 berarti sama dengan 0,6 mol. Ya, oke. Berapa kalau gitu gram CU? Gram CU itu berarti sama dengan mol dikali dengan AR ya, karena CU sendirian. Molnya 0,6 dikali AR-nya sama dengan 64 sama dengan 38,4 gram. Ya, jadi untuk soal kita yang nomor 16 jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, ya seperti biasa kita rehat sekitar 10-20 detik ya. Silahkan dilihat-lihat lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan gunakan mikrofonnya. Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjutin ya. Oke. Nomor 17. Gini. Sebanyak 19,05 gram logam L, AR-nya 63,5, direaksikan dengan larutan asam nitrat encer, menghasilkan 4,48 liter gas NO dalam keadaan STP. Menurut persamaan reaksi belum setara sebagai berikut. Yang ditanya adalah bilangan oksidasi ion logam L setelah reaksi berlangsung. Oke, gini ya.
Jadi kalau gitu kita buat dulu reaksinya, saya buat di bawah aja ya biar legaan, gini ya. Jadi L gitu ya, ditambah dengan H plus gitu, ditambah dengan NO3 min, hasilnya adalah LN plus ditambah dengan NO ditambah dengan H2O gitu ya. Nah, seperti biasa, gimana tadi tandai dulu unsur-unsur yang bilangan oksidasinya berubah ya. Jadi misalnya aja si L ini berubah kan jadi Ln plus, tadinya unsur bebas jadi ion pasti berubah. Nah, yang berikutnya adalah si N ya. N-nya berubah sama dengan tadi ya NO3 menjadi NO. Oke. Kemudian setarakan jumlahnya. Kebetulan L kiri kanan sama, N kiri kanan sama. Jadi kalau gitu nggak perlu dirubah lagi jumlahnya. Nah, selanjutnya kita hitung muatannya ya. Kenapa disebut muatan? Seandainya ada koefisien atau indeks, maka harus ikut terlibat di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya NO3-nya ada 2 NO3 misalnya, maka dia harus dihitung dalam keadaan 2 buah N gitu ya. Oke, nah ini kebetulan satu-satu jadi gampang aja. Kita lanjut ya. Nah, jadi L-nya ini pasti 0 ya. N-nya ini plus 5, yang ini N plus ya, yang ini adalah si NO-nya berapa tuh? Oh, plus 2 ya, plus 2 ya. Kalau gitu selisih dari sini ke sini ya NO3-nya adalah 3 ya, alias berkurang 3. Nah, si L-nya karena ini tadi yang N-nya berkurang, ini pasti bertambah sebanyak N. Ya, nah, apalagi data yang diketahui? Si NO-nya itu ternyata volumenya, NO-nya ya ini volumenya itu sama dengan 4,48 liter dalam keadaan STP. Ya, dalam keadaan STP. Berarti kalau misalnya kita buat ini kita bagi, kalau kita mau cari molnya, masih ingat ya tadi ya sama dengan volume dibagi dengan 22,4, berarti 4,48 dibagi dengan 22,4 itu sama dengan 0,2 ya. Sedangkan si L-nya, nih yang L ya, si L-nya itu molnya kan sama dengan gram dibagi dengan AR. Gramnya itu sama dengan 19, berapa nih? Oh, 0,5. 19,05 ya dibagi dengan 63,5. Jadi kalau misalnya dihitung itu sama dengan 0,3. Jadi kalau gitu L berbanding NO itu sama dengan 3 ya berbanding 2 nih. 3 berbanding 2 kan 0,3 dengan 0,2 berarti 3 berbanding 2. Nah, jadi kalau gitu kesimpulannya kalau dia selisihnya 3, coba perhatikan ya. Nih saya lingkari. Ini 3, selisihnya 3 ya. Nah, ini kan sama dengan 3 ini. Nih, ya. Berarti kalau gitu ya, seandainya ini kalau ini 2, ini kan 2 nih ya. Maka di sini juga pasti 2 nih. Sehingga kalau gitu kan 3 berbanding 2 ya. Nah, jadi kalau gitu ini N-nya sama dengan N itu sama dengan 2 ya, plus 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan dilihat dulu ya. Pengerjaannya aduh nggak pas nih ya. Susah. Nah, gitu ya. Nah, ini itu ya. Oke. Silahkan.
Oke, kalau misalnya nggak ada masalah, kita lanjutin ya dengan soal yang berikutnya. Ya, nah ini dia mengenai soal nomor 18, itu mengenai sel volta. Nah, coba kita lihat ya. Diketahui gambar sel volta sebagai berikut. Nah, sel volta sebagai berikut ya. Nah, ingat kata kunci yang pertama adalah sel volta. Ya. Nah, kalau sel volta, maka kita harus sudah tahu ya bahwa E0 sel itu pasti berharga positif karena dia reaksinya berlangsung spontan. Ya. Nah, E0 sel itu sama dengan E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Nah, karena dia hasilnya sama dengan positif, maka kalau gitu E0 katoda pasti lebih besar dibandingkan dengan E0 anoda. Ya. Nah, sekarang coba lihat. Arah panahnya itu dari Zn, nih coba lihat ya, dari Zn menuju ke Ag. Berarti kalau gitu, ingat ya, arah panah ini menunjukkan arus elektron ya, maksudnya bukan aliran elektron. Nah, aliran elektron dari Zn ke Ag. Sehingga sudah pasti ya, kan gini, katoda itu mengalami reduksi, sedangkan anoda itu mengalami oksidasi. Reduksi adalah tangkap elektron, ya kan, tangkap elektron. Sedangkan oksidasi adalah lepas elektron. Nah, jadi kalau gitu aliran elektron itu tentu saja dari lepas menuju tangkap. Kan harus ada yang melepas elektron dulu baru ada yang nangkep. Berarti kalau gitu si Zn itu berfungsi sebagai anoda sedangkan Ag itu berfungsi sebagai katoda gitu. Kan yang mengalami oksidasi yang melepaskan elektron Zn, maka aliran elektron kan dari Zn yang lepas elektron menuju ke Ag yang menangkap elektron gitu. Ya. Nah, selanjutnya gini. Kan mungkin masih ingat ya bahwa kalau dia sel volta ya, kalau dia sel volta ya, itu kan kepan volt, ya kan? Yaitu apa? Katoda positif. Katoda kutub positif, anoda ya itu kutub negatif ya pada sel volta. Kepan volt atau katoda positif, anoda negatif pada sel volta. Siapa katodanya? Yaitu si Ag. Ya kan? Siapa anodanya? Yaitu Zn. Coba kita lihat ya. Logam zinc sebagai elektrode negatif, betul ya? Nih, betul. Logam perak sebagai katode, betul ya? Nah, penulisan notasi sel. Oke, masih ingat ya mudah-mudahan. Gimana notasi sel? Notasi sel ya, notasi sel itu pokoknya di sebelah kiri anoda ya. Nah, gitu. Di sebelah kanannya katoda. Ya, katoda. Siapa anodanya? Zn. Katodanya siapa? Ag. Yang di tengah ion-ionnya. Ya, nah. Berarti yang ini Zn2+, yang di sebelah kanannya Ag+. Ya. Nah, jadi kalau gitu yang ini benar ya. Konsentrasi ion Zn2+ bertambah, elektroda perak makin tebal. Nah, coba kita lihat ya. Kalau dia sel volta, maka si Zn-nya kan mengalami oksidasi. Jadi kalau gitu Zn berubah menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Nah, kalau ini dia kan kutub positif mengalami reduksi, berarti Ag+ ditambah dengan elektron menjadi Ag, kan reaksinya reduksi. Berarti kalau gitu ion Zn-nya bertambah, ya betul, ya kan? Elektroda perak makin tebal. Kenapa? Karena ini tadinya kan aquos si Ag plusnya jadi solid, berarti kalau gitu jadi tambah tebal, jadi padatannya bertambah. Sehingga kalau gitu yang nomor 4 juga betul ya. Jadi kalau gitu jawabannya adalah yang E. Nah, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa kalau yang UTBK yang tahun 2019 tidak ada 1 2 3 4, tapi kalau di Mandiri masih ada. Jadi Mandiri baik UGM, UI apa segala macam itu yang 1 2 3 4 masih ada. Jadi yang ini masih relevan soalnya. Oke?
Seperti biasa ya, 10 sampai 20 detik ya. Oke, kalau misalnya sudah, kita lanjutin ya. Oke. Ini yang nomor 19 ya. Gini. Suatu sel volta menggunakan logam aluminium dan logam nikel sebagai elektrode. Maka pernyataan di bawah ini yang tidak benar berdasarkan data di atas adalah, nah, jadi coba kembali lagi ya, ini yang dimaksud di sini adalah sel volta, ya kan? Nah, jadi kayak tadi lagi, kalau dia sel volta, ya, tadi gimana? Berarti E0 selnya, ya, E0 selnya itu sama dengan positif, ya. Ini berarti E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Nah, kalau dia berharga positif, maka sudah pasti bahwa E0 yang menjadi katoda itu harus lebih besar dibandingkan E0 yang menjadi anoda. Gitu ya. Nah, sekarang coba siapa yang lebih besar? Tentu saja yang lebih besar adalah yang minus 0,25 dibandingkan volt ya, dibandingkan dengan yang minus 1,66 volt ya. Nah, yang ini adalah yang E0-nya ya, E0 Ni 2 plus Ni, ya kan, Ni. Sedangkan yang ini adalah yang E0 dari Al 3 plus Al, gitu ya. Nah, logam aluminium ya, logam aluminium itu merupakan anoda, betul ya. Yang ditanya tidak betul kan? Betul ya. Logam nikel sebagai elektroda positif. Nah, kayak tadi lagi ya, masih ingat nggak? Tadi kan kita bilangnya apa? Kepanvol ya, kepanvol. Gitu ya. Katoda positif ya, anoda negatif ya kan pada sel volta. Kalau gitu yang ini elektroda positif, yang ini elektroda negatif gitu. Logam nikel sebagai elektroda positif betul ya. Nah, ini betul ya. Nah, arus listrik mengalir dari nikel menuju aluminium. Jadi gini ya, kalau elektron itu ya, ini elektron itu dari anoda ke katoda ya. Nah, sedangkan kalau arus listrik ya terbalik nih, ini arus listrik nih, listrik ya. Nah, kalau listrik itu dari katoda ke anoda. Jadi kalau gitu betul ya, mengalir dari nikel ke aluminium. Nah, sekarang kita hitung E0 sel ya, yang D. E0 sel ya, itu kan tadi katanya sama dengan E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Nah, berarti kalau gitu E0 katodanya itu kan sama dengan minus 0,25 dikurangi dengan minus 1,66. Nah, kalau dihitung ini sama dengan plus 1,41 volt, bukan 1,91. Berarti kalau gitu yang ini salah. Jadi jawaban untuk soal kita yang nomor 19 adalah yang D. Nah, bagaimana dengan reaksi sel? Nah, coba kita lihat ya reaksi sel supaya paham gitu. Walaupun jawabannya udah pasti benar sih, tapi kan supaya paham gitu ya. Reaksi sel. Tadi kan si Al ini dia mengalami oksidasi. Kalau oksidasi itu mulainya dari Al kemudian berubah menjadi Al 3+ karena dia mengalami oksidasi. Nah, sedangkan si Ni-nya mengalami reduksi. Berarti yang gede dulu Ni 2+ berubah menjadi Ni gitu. Ya, Ni. Nah, setelah itu
Kan bagaimana dengan koefisiennya? Coba yang 1, 2, yang 1, 3. Berarti tinggal tukeran aja supaya muatannya sama. 3 kali 2 plus 6. 2 kali 3 plus 6 juga. Jadi tinggal samain aja. AL-nya 2, NI-nya 3. Gitu ya. Jadi ini reaksinya. Kalau dilihat dari atas berarti reaksinya ini juga benar ya. Oke. Nah, ini dia untuk soal kita yang nomor 19. Silahkan dilihat-lihat dulu. Kita rehat 10 sampai 20 detik ya. Nah, kalau ditanya buku jawabannya panjang-panjang, ya tidak panjang ya. Sebetulnya kan ini sambil menjelaskan. Kalau dalam pengerjaannya nanti pasti lebih singkat ya, asal paham. Oke. Kalau tidak ada masalah kita lanjutin ya. Oke, gini. Ke dalam suatu elektrolisis berisi larutan Fe2SO4 3 kali dialirkan arus listrik dengan kuat arus 193 ampere selama 300 detik. Massa logam besi ArFe yang mengendap pada katode adalah berapa? Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan gini, ya si Fe2SO4 3 kali ya. Nah, ini kan sudah jelas bahwa si Fe-nya itu dia bilangan oksidasinya plus 3 ya. Jadi kalau gitu valensi dari Fe di sini adalah 3 ya. Nah, yang ditanya adalah WFE, udah tahu dong pakai hukum Faraday ya, sama dengan apa? AR atau E ya, AR dibagi dengan valensi dikali I dikali T dibagi dengan 96.500 gitu ya. Nah, jadi kalau gitu kita lihat aja AR-nya itu sama dengan 56, valensinya sama dengan 3, I-nya sama dengan 193, T-nya 300 detik, dibagi dengan 96.500. Mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret pasti nolnya dulu ya, paling enak nih nolnya. Mana lagi? 193 dengan 965 itu 5 ya. Mana lagi? Oh ini si 3-nya bisa dicoret. 56 dibagi 5 sama dengan 112 dibagi 10 berarti sama dengan 11,2 gram ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, untuk kaji latih 2 udah selesai, kita lanjutin di kaji latih 3 masih punya waktu sekitar 4 menit. Mudah-mudahan bisa mengerjakan beberapa soal lah ya, lumayan. Oke. Oke, kalau tidak ada masalah kita lanjutin ya dengan soal yang baru, yaitu soal nomor 1 dan 2 dari kaji latih 3 ya. Gini. Unsur yang berada pada blok yang berbeda dibandingkan dengan unsur yang lainnya adalah, coba kita lihat di situ ada A, B, C, D, dan E gitu ya. Oke, kita lihat ya nomor atomnya 20. Nah, jadi gini, kan kalau misalnya masih ingat ya, kalau di ini semua pasti kan gini ya, kan heboh negara Arab karena seksi ratunya, ya kan? Nah,
ini 2, 10, 18, 36, 54, 86 gitu ya. Nah, nomor atomnya. Nah, karena di sini semuanya dimulai dari 20, pasti ini lebih besar dibandingkan dengan argon. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini yang 20 ya, 20A itu pasti argon. Nah, argon ini periode ketiga 1 2 3, berarti ini 4s2. Gitu ya. Karena ini 18 ditambah dengan 2 elektron 4s2. Nah, kalau 22 22B gitu ya, ini pasti argon ya. Nah, ini habis 4s2 itu 3D2 ya, argon ya, ini 4s2 3D3. 24D ya, itu berarti argon ya. Itu 4S-nya jangan lupa ya, ini 1 nih. Ya, 3D-nya 5, dia penuh, setengah penuh ya. Sedangkan yang 25 ya, yang 25 sorry ya. 26, sorry 26 ya. Ya. 26E berarti kalau gitu argon ya, argon 4S2 3D6. Coba lihat ya bahwa yang ini D D D D, nah yang ini S, berarti yang ini ya. Jadi kalau gitu yang berbeda bloknya adalah yang A, karena yang A itu dia bloknya blok S, bukan blok D seperti yang lainnya. Itu paham ya? Nah, sekarang gini. Senyawa yang diperkirakan tidak berwarna adalah apa gitu ya. Nah, jadi kalau dia tidak berwarna itu berarti maksudnya kalau dia tidak berwarna ya, berarti maksudnya dia tidak ada ya, tidak ada elektron tidak berpasangan ya, tidak berpasangan ya. Ya, berpasangan di subkulit D ya, subkulit D. Gitu ya. Jadi tidak ada elektron tidak berpasangan. Oh, tidak ada elektron tidak ada elektron, sorry, bukan tidak ada elektron tidak berpasangan ya. Aduh, gimana sih? Ya, D. Tidak ada elektron pada subkulit D. Ya. Tidak ada elektron di subkulit D, bukan tidak berpasangan ya. Sorry. Ya. Nah, jadi saya ganti aja. Nah, tidak elektron di subkulit D. Ya, subkulit D. Ya, subkulit D. Sekarang kita lihat dulu yang B. B itu nomor atomnya 22 ya. B itu nomor atomnya 22. Berarti harusnya kan tadi gimana? Argon 4S2 3D2. Gitu ya. Nah, kalau pada BCl3 berarti si ini B-nya 3+. Gitu ya. Plus berarti ini kalau B3+ berarti argon ya. Ini 3D1. Masih ada elektron di subkulit D. Berarti ini pasti berwarna. Ya, berwarna. Gitu ya. Nah, sekarang kalau pada BCl4 maka ini B-nya itu 4+. Kalau B4+ berarti argon saja. Ya, tidak ada. Nah, ini tidak ada elektron di subkulit D. Ini 3D-nya 3D0. Tidak ada elektron di subkulit D. Ya, berarti kalau gitu yang ini kemungkinan tidak berwarna. Ya, jadi ingat ya, kalau misalnya tidak berwarna itu berarti tidak ada elektron di subkulit D, si unsur transisinya. Nih unsur transisi itu kan mulai dari B, C, D, E gitu ya. Nah, jadi kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, waktunya udah lebih 2 menit ya. Jadi nanti kalian harus persiapkan juga untuk materi berikutnya. Jadi sampai di sini aja dulu perjumpaan kita. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.